Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu nih. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai materi beriman kepada malaikat Allah. Kira-kira anak-anak tahu mboten nggih beriman kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ada lagi yang lain? Bagus. Ayo yang lain. Ya, jadi beriman kepada malaikat Allah itu merupakan rukun iman yang kedua. Nah, kita itu mempelajari beriman kepada malaikat Allah itu tujuannya untuk apa sih Bu sebenarnya? Jadi kita mempelajari materi ini yaitu agar kita itu paham makna beriman kepada malaikat Allah. Kita bisa menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah, dan kita juga bisa menunjukkan sikap-sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama yaitu makna beriman kepada malaikat Allah. Coba, maknanya apa? Makna beriman kepada malaikat Allah itu apa? Kalian tahu tidak artinya iman itu sendiri apa? Iman itu berarti apa? Ya, bagus. Ada yang lain? Masya Allah. Yang lain coba mungkin ada yang tahu? Lepas. Jadi iman berarti percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Terus kalau iman kepada malaikat itu berarti apa Bu? Berarti meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun kita tidak bisa melihatnya, tapi kita percaya kalau malaikat itu memang ada. Nah, Ibu pengen tahu, kalian tahu tidak jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Oh, ada yang menjawab 1, ada lagi, ada yang menjawab 5, ada yang lain 7, 8. Jadi malaikat yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 10. Ada yang tahu siapa saja nama-namanya? Jadi yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Yang kedua ada malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga ada malaikat Atid, yaitu malaikat yang selalu mengawasi kita dan mencatat semua perbuatan baik yang kita lakukan. Yang keempat ada malaikat Atid. Malaikat Atid itu tugasnya kebalikan dari malaikat Raqib, yaitu kalau malaikat Raqib mencatat kebaikan, kalau malaikat Atid mencatat keburukan. Yang selanjutnya ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya yaitu menjaga pintu surga, sedangkan malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Terus ada malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa. Ada malaikat Munkar dan malaikat Nakir yang tugasnya yaitu menanyai kita di alam kubur. Terus yang terakhir ada malaikat Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada saat hari kiamat tiba. Nah, setelah kita tahu apa itu makna beriman kepada malaikat Allah, dan kita juga tahu nama-nama dan tugas dari malaikat Allah, terus bagaimana cara kita menerima keberadaan malaikat Allah? Contohnya pripun? Ada yang lain? Masya Allah. Yang lain? Benar sekali. Bagaimana cara kita menerima keberadaan malaikat Allah? Salah satunya yaitu dengan cara kita itu yakin yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita, dan Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, insya Allah nanti Allah pasti akan
akan membalas kita dengan kebaikan pula. Kalau kita berbuat jahat, nah nanti Allah kalau marah, jadi kita itu harus berbuat baik ya. Terus yang kedua yaitu gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh para malaikat. Contohnya nopo? Bener, menuntut ilmu, saling menolong, dia laras. Terus nopo lagi? Tidak pernah marah-marah, ya benar. Terus nopo? Contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Contohnya apa mulai? Suka bersedekah, dia benar. Terus gemar menjalankan perintah Allah. Jadi semua hal-hal yang baik ya, yang baik yang bisa membuat kita menjadi pribadi lebih baik lagi. Nah itu berarti kita sudah mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah dari pembahasan kita dari kita membahas mengenai makna iman itu apa, terus nama-nama dan tugas malaikat, dan contoh perilaku yang mencerminkan kepada malaikat Allah, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat karena Allah yang telah memberitahukannya. Terus ada 10 malaikat yang dapat kita ketahui dan tugas-tugasnya. Terus kita juga dapat mengetahui perilaku sehari-hari yang mencerminkan dengan iman kepada malaikat Allah. Jadi untuk bahan evaluasi kita hari ini, nanti Ibu akan memberikan PR yang akan dikumpulkan pada pertemuan kita besok untuk kalian agar bisa memahami materi yang Ibu berikan tadi. Nah, karena jamnya sudah jam istirahat, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Mari kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Selamat istirahat ya. PR-nya jangan lupa dikerjakan. Besok minggu depan kita ketemu, Ibu akan tanyakan. Oke. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.